Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Ethnoscience. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang jamu tradisional bisa menjadi salah satu kajian pembelajaran IPA. Nah, seperti apa cara atau metode dalam menggali informasi tentang pengetahuan ilmiah mengenai jamu tradisional? Baik, saya coba share screen terlebih dahulu terkait materi untuk pagi hari ini. Ya, teman-teman sekalian, di sini kita akan belajar mengenai jamu tradisional. Ya, bagaimana jamu tradisional ini bisa kita angkat dalam pembelajaran IPA melalui pendekatan pembelajaran berbasis ethnoscience. Nah, bagaimana nanti siswa baik sekolah dasar maupun siswa SMP, SMA, kemudian mereka mengenal budaya yang ada di lingkungan sekitar mereka terkait pemanfaatan obat-obatan herbal atau tanaman herbal yang biasa digunakan sebagai bahan dasar dari jamu tradisional. Seperti kita kenal, selama ini kita sering mengkonsumsi beras kencur misalnya ya, kunir asem atau kunyit asam. Nah, itu semua memiliki khasiat-khasiat tertentu gitu ya. Kadang ketika orang ditanya, mengapa mengkonsumsi atau meminum beras kencur? Biar sehat gitu ya. Jadi mereka belum memahami secara detail, secara spesifik kandungan dari bahan-bahan dasar yang sebetulnya memiliki banyak khasiat dan manfaat gitu ya dalam komposisi atau dalam pembuatan beras kencur maupun kunir asem itu tadi. Gitu. Nah, kira-kira hari ini kita akan simak terkait kita mengenal jamu tradisional. Nah, mungkin ini juga akan ada perbedaan ya dari satu daerah dengan daerah yang lain. Jenis-jenis jamu tradisional seperti apa itu kita perlu identifikasi yang khas di daerahnya masing-masing. Gitu. Nah, ini sebagai latar belakangnya ya. Mengapa ini menjadi penting untuk kita kaji atau untuk kita pelajari semuanya bahwa di Indonesia ini kaya akan potensi alam, kekayaan alam ya, kaya dengan rempah-rempah. Kalau dulu zaman penjajah ya, zaman penjajah datang ke Indonesia itu mereka tertarik gitu ya, dengan rempah-rempah yang dihasilkan di tanah Indonesia gitu. Nah, ternyata rempah-rempah ini ya, potensi alam rempah-rempah maupun obat-obat tanaman-tanaman obat yang tumbuh di Indonesia tidak akan bisa dijumpai di negara yang lain. Ini memberikan manfaat bagi nenek moyang kita pada zaman dahulu gitu. Ketika mereka mengalami sakit, gitu ya, misalnya demam, gitu ya, atau sakit-sakit yang lain, tindakan pertama yang mereka lakukan adalah mengkonsumsi tanaman herbal atau obat-obatan herbal yang ada dari tanaman yang bersumber dari lingkungan tempat tinggal mereka. Begitu. Awalnya seperti itu. Kemudian terciptalah namanya jamu atau ramuan racikan obat tradisional yang kita sebut hingga saat ini adalah jamu. Begitu. Nah, jamu ini menjadi warisan dari budaya Indonesia. Begitu, warisan nenek moyang sebagai budaya di Indonesia. Jadi memang harus kita jaga, kita pelajari, kita pahami, kita perlu lestarikan, kita bahkan perlu mengembangkan gitu kalau kita mampu sampai ke arah sana. Nah, kemudian yang menjadi dasar selanjutnya adalah proses pembelajaran seperti apa sih yang seharusnya terjadi atau yang perlu dilakukan dalam pembelajaran IPA itu ya.
Yang pertama pasti terkait dengan pembelajaran yang kontekstual, yang relate dengan kehidupan siswa sehari-hari, yang sesuai dengan apa yang siswa alami atau siswa jumpai dalam kehidupan mereka sehari-hari di lingkungan mereka, di lingkungan keluarga mereka, di lingkungan sosial mereka. Begitu. Maka perlu suatu pembelajaran yang mengintegrasikan atau berbasis dengan budaya lokal atau kearifan lokal. Artinya yang sesuai dengan ciri khas atau karakteristik daerah siswa masing-masing. Nah, itu yang dipelajari. Makanya sifat dari pembelajaran IPA ini menjadi kontekstual gitu atau sesuai dengan kehidupan siswa sehari-hari. Kemudian selain itu, dengan kita belajar terkait sebagai contoh kecil mengenai bahan dasar penyusun jamu ini ya, ramuan jamu ini, kita juga secara tidak langsung berliterasi ya, literasi sains. Jadi kita menggali lebih dalam lagi ya terkait informasi apa yang bisa kita peroleh dari bahan dasar jamu itu tadi. Begitu, sains ilmiah apa yang bisa kita pelajari. Nah, itu namanya kita berliterasi. Yang tadinya tidak paham menjadi paham, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Begitu, itu kita sedang mengkaji ya, dalam rangka kita proses mencari tahu agar menjadi siswa atau anak-anak yang memiliki literasi sains yang tinggi, yang baik begitu. Nah, pola pembelajaran seperti ini dikemaslah dalam suatu pendekatan pembelajaran, yaitu pembelajaran etnoscience. Gitu ya. Nah, jamu tradisional ini sendiri merupakan salah satu budaya asli bangsa yang perlu dilestarikan. Mengkonsumsi jamu merupakan suatu tradisi dari zaman nenek moyang kita dahulu. Nah, masih banyak saat ini kita jumpai. Salah satu contoh, saya ambil contoh ini di daerah Bantul, ya, di sekitaran Kabupaten Bantul di Provinsi Yogyakarta. Banyak potensi-potensi lokal ya, dianggap potensi lokal di situ terkait berbagai jenis bahan dasar penyusun jamu. Berbagai jenis penjual jamu juga dijumpai, seperti jamu gendong, jamu racikan, itu sering sekali dijumpai di daerah Bantul ini, masih sangat banyak ya penjual-penjual jamu. Artinya apa? Kalau masih ada penjual jamu yang sangat banyak begitu, artinya masih banyak konsumen atau masih banyak peminat gitu ya untuk membeli jamu tradisional ini, untuk mengkonsumsi jamu tradisional. Begitu. Berbagai jenis jamu yang populer di masyarakat, kalau kita ketahui mungkin Anda semua juga ketika ditanya, Anda tahu jamu apa saja begitu atau pernah mengkonsumsi jamu apa? Yang paling sering dijawab ya, disampaikan oleh mereka yang tahu atau yang pernah mengkonsumsi jamu adalah jenisnya itu kunir asem dan beras kencur, biasanya itu. Kemudian ada juga yang memberikan temulawak untuk anak-anaknya. Ada juga pahitan, mungkin juga nanti dijumpai oleh ibu hamil, mohon maaf ibu pasca melahirkan begitu ya. Itu mereka juga mengkonsumsi jamu agar ASINya lancar dan lain sebagainya. Nah, itu kita juga jumpai konsumen-konsumen dengan tujuan-tujuan khusus dalam mengkonsumsi jamu. Nah, biasanya konsumen ini ranahnya kalau dikaji itu adalah orang-orang tua atau orang dewasa. Begitu. Nah, remaja dan anak-anak ini jarang sekali mengkonsumsi jamu tradisional seperti itu. Nah, alasan dari mengkonsumsi jamu diantaranya jamu memberikan sedikit efek samping bagi tubuh dan harga belinya relatif murah, relatif terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah. Namun di sisi lain, masyarakat tidak memiliki pengetahuan atau tidak memahami kandungan yang terkandung atau terdapat pada bahan dasar penyusun jamu itu tadi. Jadi secara umum masyarakat mengkonsumsi jamu karena mengetahui khasiatnya secara turun-temurun dari orang tua maupun dari penjual jamu itu sendiri.
Oh, kok anak saya batuk pilek? Oh, jamunya ini, begitu. Tapi mereka tidak paham betul gitu bahwa bahan dasarnya apa sih. Bahkan mungkin tidak mengenal jenis tumbuhannya atau tanamannya, apalagi kandungannya, gitu. Taunya ya jamu tertentu berkhasiat untuk mengobati penyakit, begitu. Yang masih banyak diminati dan mudah dijumpai pada saat ini, yang sering sekali kita jumpai, itu bahkan sudah dalam bentuk kemasan-kemasan yang sudah siap minum ya, siap kita konsumsi, itu kunir asam dan beras kencur contohnya. Nah, contoh ini, kita masuk ke pengetahuan sainsnya ya, atau pengetahuan ilmiahnya. Kandungan kunyit. Kalau kita bertanya kepada penjual jamu, mereka hanya paham tentang bagaimana cara mengolah atau memproduksi jamunya. Tapi ketika ditanya terkait kandungannya, kandungan dari bahan dasarnya, mereka tidak bisa menjelaskan ya, belum bisa menjelaskan karena memang tidak mempelajari sejauh itu. Nah, oleh karena itu, dalam pembelajaran IPA kita bisa kaji lebih jauh, lebih dalam tentang kandungan-kandungan bahan dasar penyusun jamu ini. Itu contohnya kunyit ya. Dikenal juga dengan nama latinnya, nama ilmiahnya Curcuma domestica Val, mengandung senyawa berkhasiat obat disebut dengan kurkumin. Ya, kurkumin ini merupakan salah satu zat aktif senyawa aktif ya, agen aktif yang berfungsi sebagai antiinflamasi dan antipiretika. Sedangkan kurkuminol dalam kurkumin ini sifatnya sebagai analgetik gitu. Jadi kunyit berfungsi sebagai analgesik, antiseptik, dan zat antiinflamasi yang dapat digunakan untuk mengurangi rasa nyeri pada wanita saat menstruasi. Nah, ini bisa diperoleh dari mana? Data ini tentu dari banyak studi literatur, ya, dari banyak kajian ketika Anda sudah banyak membaca referensi yang meneliti terkait kandungan senyawa atau senyawa yang terkandung pada kunyit. Begitu. Nah, bahkan kita bisa mencari tahu struktur senyawanya. Oh, ternyata ini kurkumin memiliki struktur senyawa yang khas. Ya, yang memang hanya dimiliki kurkumin ini sendiri gitu, tidak dimiliki oleh senyawa-senyawa yang lain ya, untuk oleh zat-zat bahan yang lain gitu. Kurkumin merupakan suatu senyawa fenolik, yakni senyawa esensial yang mampu menangkap radikal bebas yang memiliki kemampuan sebagai antioksidan. Nah, jadi gambaran gugus fenolnya seperti ini ya, kalau dikaji secara struktur kimianya kita pelajari, nanti akan dijumpai struktur senyawa kurkumin. Itu. Nah, selain kunyit tadi ya, kita juga sering memanfaatkan kencur untuk bahan dasar jamu. Kencur ini mengandung senyawa utama etil p-metoksisinamat ya, ini struktur senyawanya. Ekstrak etanol rimpang kencur juga mengandung saponin dan steroid. Saponin merupakan senyawa aktif yang mempunyai aktivitas antifungi atau anti jamur. Nah, ini untuk kombinasi dari ramuan jamu yang disarankan. Ini berdasar penelitian atau artikel tulisan dari Katno 2008. Nah, jadi ada kombinasi ramuan jamu antara kunir asam dan beras kencur. Mengapa itu menjadi kombinasi yang menarik dan berkhasiat, begitu ya. Ketika pada kunir asam, kombinasi tanaman obatnya, kurkumin ini yang ada pada kunyit, merupakan suatu zat aktif yang terkandung pada kunyit, yang sifatnya tidak stabil pada larutan alkalis, ini penjelasannya ya, atau larutan netral dan bersifat stabil pada larutan asam. Oleh karena itu sangat cocok dikombinasikan dengan bahan-bahan yang sifatnya asam. Begitu. Jadi dipadukan dengan asam pada ramuan kunyit asam. Jadi fungsi asam ini sebagai stabilisator, yakni bahan yang menstabilkan komponen aktif pada unsur utamanya, yaitu kurkumin itu tadi, kunyit itu tadi. Jadi ini menjadi satu kombinasi yang sangat pas begitu ya, kunir asam atau kunyit asam. Kemudian beras kencur. Kencur mengandung etil metoksisinamat yang sifatnya agak sulit larut ketika dalam air. Nah, untuk menambah kelarutannya butuh bahan yang berperan sebagai solubilizer. Pelarutnya sebagai suspending agent yaitu bisa diperoleh dari beras. Maka dikombinasikanlah antara beras dengan kencur. Nah, jadi saling mendukung kerjanya satu sama lain. Begitu. Jadi ada alasannya ya, kenapa kok kunir harus dipadukan dengan asam, beras dipadukan dengan kencur. Nah, ini tabel pengetahuan masyarakat dan pengetahuan ilmiah terkait jamu tradisional. Ini dari berbagai artikel juga diperoleh ya. Ini nama-nama jamunya, misalnya yang kita kenal beras kencur, kunir asam, temulawak, sinom, pahitan.
Gitu. Kemudian pengetahuan asli masyarakat ini betul-betul pure pengetahuan murni yang dimiliki oleh masyarakat, baik konsumen maupun pedagang atau produsen jamu ya. Contohnya pada beras kencur, pengetahuan asli masyarakat menyatakan bahwa beras kencur ini berbahan dasar beras, kemudian ditumbuk dengan dicampur dengan rimpang kencur. Berhasiatnya apa? Khasiatnya memperlancar peredaran darah dan menjaga kesehatan. Itu penjelasan yang kita peroleh dari masyarakat, gitu. Jadi betul-betul pengetahuan asli dari masyarakat, seperti itu. Kunir asem, temulawak, sinom pun semacam itu, kita cari tahu pengetahuan asli masyarakatnya seperti apa, begitu. Kemudian diperolehnya dari apa? Dari observasi dan wawancara. Data-data pada kolom pengetahuan asli masyarakat ini bisa diperoleh dari kegiatan observasi maupun wawancara ke produsen jamu secara langsung. Baru setelah itu, setelah diperoleh data-datanya, dikaji secara ilmiah untuk kita pelajari sains ilmiahnya atau pengetahuan ilmiahnya. Nah, identifikasi kajian IPA pada jamu misalnya bisa kita pelajari terkait kandungan senyawanya. Kemudian ada proses pemisahan campurannya. Kemudian ada bagaimana perubahan wujud zat. Kemudian bisa kita pelajari juga tentang zat aditif pada makanan. Kemudian ada konsep larutan, campuran, dan koloid. Ya, kita bisa pelajari dengan mengkaji jamu tersebut. Kemudian bisa mengidentifikasi struktur dan fungsi tumbuhan. Ya, jadi bagian-bagian tumbuhan mana sih yang digunakan sebagai bahan dasar jamu. Kemudian bisa melakukan klasifikasi makhluk hidup. Ya, itu yang bisa dikaji dari kita mengambil tema jamu tradisional, ini materi IPA yang bisa kita pelajari kira-kira begitu. Nah, bagaimana caranya, metodenya, itu dengan berbagai metode cara mengajarkannya, dengan model inquiry, project-based learning, problem-based learning, bisa dengan praktikum atau eksperimen, juga bisa dengan observasi dan wawancara langsung. Media yang digunakan bisa memanfaatkan berbagai aplikasi, video, ya, kemudian bisa memanfaatkan modul dan lembar kerja. Gitu. Baik, demikian tadi sekelas terkait kajian mengenai jamu tradisional yang bisa kita ungkap sedikit ya, bisa kita manfaatkan sebagai salah satu konteks pembelajaran dalam kita belajar atau mengkaji ilmu terkait IPA ya, keipaan atau sainsnya. Begitu. Sampai bertemu di diskusi selanjutnya. Saya akhiri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.